Hai Sobat Digital, kembali lagi sama gue Syifa Dan gue Reva. dan kita kembali pada segmen kali ini di mana tentang podcast mahasiswa yang kalau udah ngobrol lupa sama waktu. Sip, kamu pernah gak sih scrolling HP sampai lupa waktu? Pernah dong, pastinya tuh sampai bergadang kan tengah malam dan suka kepikiran tuh gimana ya bisa dapet duit tapi cuma lewat HP gitu. Nah, itu dia. Karena kebiasaan kita sama, aku tuh pengen nanya apakah kebiasaan itu bisa menjadi ladang cuan untuk kita? Nah, makanya di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, Kaulan, seorang afiliator TikTok yang bakal buka-bukaan soal dunia affiliate marketing. Gimana cara kerjanya dan apa beneran seenak yang orang kira? Yuk, kita langsung mulai. Yuk. Selamat datang Kak Ulan. Kakak boleh nggak kenalin dulu nama lengkap kakak sama kakak udah berapa lama sih jadi afiliator? Ya. Halo, saya Ulan Lestari. Saya seorang afiliator. Saya sudah 3 tahun. Saya sudah 3 tahun di afiliator. Oke. Awal mulanya gimana cerita kakak tuh bisa terjun ke dunia TikTok affiliate gitu kak? Oh iya, saya awal mulanya itu kan udah berhenti sekolah nih SMA. Bingung mau ngapain. Akhirnya kakak saya ngajakin, "Ayo gimana kalau kita kerja online aja gitu." "Kerja apa nih?" gitu kan. Kata kakak saya, kerja TikTok kayak gitu, TikTok affiliate. Pas saya dengar kata TikTok kan biasanya TikTok itu identik dengan joget-joget betul ya. banget, Kak. Terus atau gosip-gosip yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kata saya, masa kayak gitu aku nggak bisa nih kalau kayak gitu. Enggak, kita cuman bikin video nanti kita upload kayak begitu caranya. Tapi kalau boleh tahu ya kak, sebelum kakak menjadi afiliator, kakak tuh kesibukannya apa sih kak? Kalau saya kesibukannya, saya kebetulan keluarga saya itu rata-rata semuanya di pesantren, jadi kita di situ cuma belajar sama belajar. Mungkin karena udah terlalu lama, saya merasa bosan gitu, pengen sesuatu hal yang baru. Akhirnya saya dapet nih pekerjaan online yang cukup di rumah aja gitu, tapi cuan banget kayak gitu. Nah, menurut kakak, kan Gen Z tuh suka banget scrolling HP ya. Nah, itu sebenarnya ada pengaruh buruk nggak sih kak buat kita gitu? Ya bener nih ya, di era digital ini kan banyak banget ya orang-orang itu rata-rata mau makan main HP, mau tidur sebelum tidur main HP, pokoknya nggak lepas tangannya di HP gitu. Menurut saya itu karena mungkin mereka telah sibuk dengan kegiatan seharinya gitu ya. Ada yang belajar, ada yang bekerja untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Jadi otak itu ngeriset gini, saya itu seharian itu sibuk kerja loh gitu, saya butuh me time. Nah itu mungkin waktunya mereka main HP. Jadi kadang ada bahasa, aku itu main HP itu cuma pengen fokus buat diri sendiri gitu, scrolling gitu. Karena di situ kan banyak ya hiburan-hiburan atau berita-berita yang memotivasi dirinya kembali gitu untuk melanjutkan hari esoknya, seperti itu mungkin. Betul banget. Nah, tapi kalau menurut kakak nih, apakah scrolling TikTok atau scrolling sosmed itu selalu buruk dan apakah juga bisa dimanfaatkan gitu kak? Kalau misal scrolling TikTok atau Reels IG gitu? Benar. Itu kembali ke personal masing-masing ya. Kalau kata saya sih mungkin terkadang buruk, terkadang tidak gitu. Terkadang buruk itu gimana? Misalnya kita itu seharian full banget scroll aja tanpa ada kegiatan lain. Nah, tapi ada juga sebagian orang scroll itu untuk mencari informasi. Ya, seperti saya pengen kerja nih. Kayaknya gimana ya caranya gitu. Terus atau kalau di dunia affiliate, barang apa sekarang yang laku? Nah, orang-orang itu lagi mencari apa, seperti itu. Jadi kadang ada buruknya, kadang ada sisi baiknya gitu, manfaatnya. Oke. Nah, tapi kakak punya tips nggak sih buat afiliator pemula gitu? Oh, tips. Nah, itu sih sebenarnya ya banyak nih kadang-kadang oknum-oknum yang bilang, ayo ikut kelas, ayo ikut kelas affiliate, nanti bisa cuan tiap hari jutaan gitu. Padahal pada buktinya kebanyakan orang-orang itu zonk ketika masuk grup itu gitu, udah berbayar, misalkan dia tuh
cari kerja itu kan cari uang. Nah, masuk kelas harus bayar harus bayar betul, lah betul. kan. Ya. Padahal tipsnya itu cuma satu gitu. Asal kita konsisten aja tiap hari ngupload gitu ya. Tiap hari kita terus bikin video, terus di-upload gitu, di-posting. Karena nanti TikTok juga bakal Ini ya muter gitu ya. iya Kak, ya? bakal FYP gitu Iya. pada waktunya gitu. Jadi kalau kita semakin banyak upload video, berarti bakal semakin banyak peluang kita untuk FYP gitu. gitu. Jadi ngupload sebanyak-banyaknya konten. Iya, ngupload Betul. sebanyak-banyak konten. Betul. Bahkan ada orang-orang yang bilang begini, upload barbar aja misalnya gitu. Jadi kadang sejam 100 video karena mereka carinya banyak video gitu. Sebenarnya tidak ada trik banyak sih gitu. Cukup itu saja, konsisten dan emang kita mau Betul, ini. betul. Kaulan kan banyak banget nih yang bilang Gen Z itu pengen banget cepet kaya tapi pengen hasil tuh instan gitu loh. Menurut kakak pandangan seperti itu adil nggak sih? Kalau bagi saya pandangan itu cukup adil karena tapi gimana ke kitanya lagi gitu. Kalau orang pengen cepet kaya, berarti prosesnya harus lebih cepat, harus lebih ekstra gitu. Apalagi sekarang di zaman era digital ini ya, banyak banget kan para afiliator. Mereka itu kadang cuman pengen ininya doang, cuannya doang, tapi cuan mereka aja. nggak pernah mau Iya. buat berusahanya gitu. Terkadang ya kayak teman-teman saya gitu, banyak yang bilang saya pengen nih cuan cepet gitu ya, tapi mereka nggak mau menikmati menikmati prosesnya Prosesnya, gitu. betul. Terkadang orang sulit menikmati prosesnya, padahal itu satu-satunya kunci buat konsistennya. konsistennya. Terkadang saya pribadi bahkan menutup diri dari teman-teman sosial media karena saya ingin fokus di affiliate ini dan saya ingin cuan lebih banyak gitu. Dan alhamdulillah saya rasakan selama 1 tahun saya sudah bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Bahkan saya bisa berbagi untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya karena saya benar-benar fokus untuk menjalankan affiliate ini gitu. Oke. Tapi Kak kalau boleh tahu ya, dari awal kakak jadi afiliator tuh berapa sih Kak penghasilan awalnya? Awalnya saya waktu itu karena pertama kali banget terjun di dunia kerja ya kan katanya ya, itu saya pertama laku barang 8.000. Saya dari 8.000 itu saya sudah merasa banget bersyukur gitu. Akhirnya saya bisa punya uang nih 8.000 gitu. Saya laku satu barang. Dari situ saya terus berpikir, berarti kalau kita terus konsisten berarti bakal cuan terus nih gitu kata saya. Akhirnya saya setiap hari kerjaan saya tuh ngedit, riset produk gitu ya. Ini apa aja yang laku sekarang. Tapi kadang orang bilang begini, coba aja uploadnya produk yang FYP terus gitu. Terkadang kan, tapi kan nggak semua orang pakai produk FYP gitu. betul. Akhirnya saya orang-orang cari produk FYP, saya cari produk-produk yang emang jarang FYP, tapi ternyata itu yang menghasilkan banyak cuannya gitu. Oh berarti kita dibayar tuh per satu produk ya Kak? Iya, ya? per satu produk. Misalnya kalau kita upload video parfum misalnya parfum Scarlett, sekarang ada yang ngeklik terus ada yang beli. Nah, kita dapat komisinya dari situ 3.000, 5.000 seperti Oh, itu. aku baru tahu. Iya, baru tahu ya. Iya, baru tahu ternyata cara kerjanya seperti dari itu. situ akhirnya selama setahun itu bertambah dari 8.000 itu bisa jadi 800.000, 8 juta bahkan lebih seperti itu. Wow, keren banget. Aku juga baru tahu itu. Nah, Kak, aku mau nanya nih, gimana proses harian kakak kayak dari riset produk, bikin konten, sampai closing penjualan gitu, Kak? Oh itu, jadi di TikTok itu ada fitur cari produk yang lagi naik daun atau banyak peminatnya kan ya seperti itu. Terus kalau beda-beda nih, kita pengen yang banyak minat atau pengen yang gede banget komisinya, itu ada di situ fitur ya. Jadi misalnya kalau kakaknya misalnya pengen carinya barang yang bener-bener orang minat banget, berarti kita harus siap-siap nih, saingan kita banyak. Nah, atau kakak pengen tipe orang yang nyari komisinya gede nih, asal laku. Misalkan kalau barangnya viral misalnya Scarlett, misalnya parfum Scarlett ya 3.000 komisinya, tapi karena viral bisa tuh sehari kita cuan banget gitu. Atau ada nih satu barang dia nggak cuan, maksudnya nggak viral, tapi sekali beli dia bisa mengalahkan
barang-barang yang lain gitu dari harganya lebih komisi-komisi besar ya? gitu. Itu tinggal kita mau yang mana nih, kita mau yang FVP atau barangnya komisinya besar gitu. Itu tergantung kita gitu. Tapi aku mau nanya nih Kak, skill yang sebenarnya wajib yang dipunyai oleh afiliator tuh apa sih Kak? Kalau kita nih, kalau kita yang nampakin muka, mungkin public speakingnya harus bagus gitu. Benar-benar. Terus kitanya bisa berinteraksi nih sama para audiens. Nah, kalau kita tampil muka, tapi karena saya pribadi nggak tampil muka, jadi saya cukup bikin editing yang bagus gitu, prom yang bagus, lagu-lagu yang FYP gitu, lagu-lagu yang kira sekarang ini apa, maka saya pakai gitu. Tapi kalau yang tampak muka kan, nampakin muka, dia cukup ngomong doang kan, asal public speakingnya bagus. Tapi kalau yang nggak tampakin muka, itu harus edit yang bagus, terus udah gitu cari lagu-lagu yang viral, Yang menarik gitu Iya, ya. yang menarik. Nah Kak, sebelumnya aku tuh pengen nanya, ada nggak sih afiliator yang Kakak tahu gagal karena kebanyakan ekspektasi instan? Wow, banyak sekali ya. Orang yang kayaknya affiliate itu gampang, cuman begini, terus mereka karena sudah terlalu ekspektasi tinggi, akhirnya mereka tuh down gitu karena tidak sesuai ekspektasi gitu mungkin karena mungkin mereka pertama malas konten atau malas riset produk gitu atau malas baca lapangan gimana nih keadaan sekarang TikTok gitu, jadi nggak upgrade gitu tentang informasi TikTok ini seperti apa gitu, karena banyak gitu ya. Ya contohnya banyaklah kakak-kakak saya, sepupu-sepupu saya seperti itu gitu. Jadi mereka mana nih katanya cuan 1 juta sehari misalnya gitu, tapi tidak gitu kan. Nah, saya tanya lagi kembali, apa nguploadnya konsisten atau tidak gitu. Makanya semua itu gimana prosesnya gitu. Dan pentingnya riset pasar Iya, ya, benar. lagi viral sekarang. Lagi viralnya apa, terus atau kita pengennya kayak gimana gitu, itu harus bener-bener jeli lah gitu, ekstra gitu kita. Oke. Nah guys, dari obrolan tadi kita bisa tahu nih, ternyata jadi afiliator tuh nggak mudah loh teman-teman. Ada prosesnya, ada belajarnya, dan juga ada gagalnya. Nah, tapi di sisi lain, ini tuh juga bukti kalau kebiasaan digital kita, kalau diarahin dengan strategi yang benar, bisa jadi peluang, bukan cuma buang-buang waktu. Benar gak Kaulan? Bener banget. Nah, terima kasih Kak Ulan sudah mau berbagi cerita pada hari ini. Sama-sama Kak, terima kasih Pak. Kembali. Nah, makasih juga teman-teman yang sudah menonton podcast kita pada kali ini. Jangan lupa mampir ke akun kakaknya di atas ini. Follow ya guys. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.